Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Isroyati MPD dan teman-teman yang saya sayangi, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, dengan materi yang berjudul korespondensi. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri, Gilang Ramadan. Nama saya Naila Tutaskia. Perkenalkan, nama saya Ilham Majid. Perkenalkan, nama saya Adli Fadlur Rahman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansah. Perkenalkan, nama saya Maisa Pandu Sandiko. 1. Pengertian korespondensi. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu kepada pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi, maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Sehingga istilah lainnya dari korespondensi yaitu saling berkirim surat untuk menanyakan maupun menawarkan suatu hal. Pengertian korespondensi menurut para ahli. Adapun definisi korespondensi menurut para ahli antara lain sebagai berikut. 1. KBBI. Makna korespondensi adalah prosedur adanya kegiatan berupa hubungan sosial melalui surat-menyurat yang terjadi dalam sebuah institusi atau perusahaan. 2. Finoza 2009. Definisi korespondensi adalah bentuk kegiatan berkirim surat yang dilakukan perorangan, organisasi sosial, dan institusi perusahaan. 3. Zuhairi 2001. Korespondensi adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk surat-menyurat yang dijadikan sebagai sarana tertulis. 2. Ciri-ciri korespondensi. 1. Isi pesan surat bersifat informasi atau persuasi. Korespondensi biasanya memberikan surat yang isinya informasi atau persuasi. Arti dari informasi ini sendiri yaitu perusahaan atau bisnis akan memberikan informasi kepada pihak yang dituju terkait berbagai hal, baik mulai dari produk baru ke keunggulan, harga, dan lain sebagainya. Melalui informasi tersebut, maka sekaligus surat berisi persuasif atau bujukan agar perusahaan yang menerima surat dapat tertarik dan mau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak pengirim. 2. Surat memiliki bagian standar. Surat pada korespondensi ini memang memiliki bagian-bagian standar dan harus selalu ditetapkan. Tujuannya agar surat terlihat memenuhi syarat serta adanya jaminan bahwa surat tersebut terbentuk dari pihak atau perusahaan yang legal. Beberapa bagian-bagian standar dari surat tersebut antara lain yaitu kop surat, pembuka, isi, penutup surat, tanda tangan penulis, dan lain sebagainya. 3. Surat memiliki satu pesan inti. Surat memiliki satu pesan inti maksudnya yaitu penulisan surat bertujuan untuk menyampaikan pesan tunggal, yang mana dengan hal tersebut diharapkan pihak penerima pesan mengetahui isi pesan. Selain itu, dengan ciri tersebut, maka mempermudah kedua belah pihak. Misalkan dari pengirim surat, bisa fokus terhadap pesan yang ingin disampaikan. Sedangkan untuk pihak penerima surat, lebih mudah pula dalam memahami maksud atau tujuan dari pesan yang diterima. 4. Gaya bahasa surat formal. Korespondensi biasanya dalam suratnya menggunakan bahasa yang formal. Tentunya hal ini merupakan suatu kewajiban, karena surat ditujukan kepada perusahaan atau organisasi, sehingga penulisannya harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul maupun bahasa yang tidak sopan. Hal ini dikarenakan masing-masing penulisan surat sudah mempunyai kaidah aturan tersendiri. 3. Jenis korespondensi. Macam-macam bentuk korespondensi antara lain. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat-surat yang ditulis oleh individu atau diri sendiri dan dikirim kepada pihak lain yang sifatnya kekeluargaan, sahabat, dan lain sebagainya. Biasanya, surat pribadi berisi masalah keluarga, bertanya kabar, perolahan kesehatan, dan lain-lain. 2. Surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi adalah salah satu jenis surat setengah resmi yang nantinya akan dikirim seseorang atau pihak individu kepada instansi, lembaga, maupun perusahaan-perusahaan. 3. Surat dinas swasta. Surat dinas swasta adalah surat resmi yang dibuat dari instansi maupun perusahaan bisnis dan ditunjukkan kepada karyawan, relasi, atau pelanggannya.
Dalam bentuk surat ini bisa berupa penawaran produk, penugasan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah surat niaga. Surat niaga adalah surat yang di dalamnya terkait dengan perdagangan dan dibuat oleh perusahaan atau bisnis yang ditujukan kepada pelanggan tetapnya. Tujuan dibuatnya surat ini antara lain yaitu perusahaan akan menawarkan produk-produk baru, pemberian diskon, dan lain sebagainya kepada para pelanggan. Dan kelima ada surat dinas pemerintah. Surat dinas pemerintah adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pekerjaan formal. Contoh dari surat ini yaitu surat dari instansi dinas dan tugas kantor. Surat dinas pemerintah juga memiliki fungsi yang sangat penting, diantaranya untuk dokumen yang sifatnya tertulis. Contohnya sebagai arsip, bukti sejarah, surat keputusan, dan lain-lain. Berikut adalah tujuan korespondensi. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Dalam surat yang dikirim dari pihak satu ke pihak yang lainnya pasti berisi informasi atau tujuan yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu menyampaikan isi surat. Dalam surat yang dikirimkan pasti berisi hal-hal penting. Yang ketiga yaitu mempercepat komunikasi. Melalui surat, pihak tidak perlu bertatap muka untuk mencapai komunikasi yang baik. Selanjutnya ada fungsi korespondensi. Yang pertama yaitu sebagai alat penghubung secara tertulis. Yang kedua sebagai bukti hitam di atas putih. Yang ketiga sebagai alat pengingat. Yang keempat yaitu sebagai media untuk berkomunikasi. Yang kelima sebagai bahan dokumentasi. Dan yang keenam yaitu sebagai wakil dari seseorang atau instansi. Yang terakhir nomor 6 yaitu contoh korespondensi. Sedangkan untuk berbagai contoh korespondensi yang mudah ditemukan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian internal. Contoh dari bagian internal yang pertama adalah surat yang dikirimkan BEM fakultas kepada BEM universitas. Dan yang kedua, contoh surat yang dikirim oleh surat pengurus pusat PGRI sebagai salah satu organisasi profesi kepada setiap PGRI yang ada di wilayah. Dan bagian yang kedua adalah eksternal. Contoh dari bagian eksternal yang pertama adalah surat yang dikirim oleh siswa SMK Negeri 1 Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung untuk mengikuti kegiatan magang di perusahaan tertentu. Dan contoh yang kedua adalah surat yang dikirimkan oleh salah satu organisasi sekolah yaitu KIR SMA 1 Surakarta kepada SMA 8 Surakarta. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengerti apa makna dan inti dari materi yang kami jelaskan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.